Mending iPhone XR. Enggak lah, ada 3 alasan kenapa gue lebih suka si iPhone SE 2020 dibanding iPhone XR. Dan menurut gue malah lebih worth it si iPhone SE 2020. Walaupun ada syarat dan ketentuan berlaku. Hype HP ini berasa kurang banget, apalagi di tahun 2021 dan 2022. Soalnya untuk para pencari iPhone murah, biasanya mereka tuh nyarinya XR, apalagi warga TikTok tuh ya, dikit-dikit XR, dikit-dikit XR. Sampai-sampai stok iPhone XR yang baru itu lumayan langka, terus juga walaupun ada yang jual itu di seller itu lumayan naik sedikit harganya. Padahal menurut gua HP ini lebih menarik dibandingkan si iPhone XR. Alasan pertama ada di performa. Karena pakai prosesor yang sama kayak iPhone 11 series, tentu performa lebih ngebut dari XR. Dipakai ngapain aja ini sanggup banget, mulai dari scrolling berasa smooth, buka tutup aplikasi juga lancar, sampai ke penggunaan berat kayak main game juga bisa dihajar dengan HP ini. Game PUBG New State bisa dihajar di grafik high dengan frame rate ultra. Mantap, gak ada masalah sama sekali. Tapi ya namanya HP kecil tentu nggak bakal terlalu nyaman dipakai untuk game. Terus performanya mubazir? Ya enggak juga, performa kan bukan dipakai untuk gaming doang, tapi ada kebutuhan lain kayak editing foto ataupun editing video. Gue coba ngedit video di HP ini dan lancar jaya, nggak ada kendala sama sekali, mantap. Dan gue juga yakin yang beli HP ini pasti nggak jadiin gaming sebagai prioritas utama. Terus untuk fanboy Apple yang sering bilang, apa itu RAM? Well, kayaknya nggak usah lagi deh ngomong kayak gitu. Soalnya kan si iPhone SE ini RAM-nya 3GB. Dan menurut penggunaan gue, RAM 3GB itu berasa kurang, apalagi kalau kita bandingkan dengan RAM Android yang 8GB aja deh, 8GB, gak usah yang ke 12, gak usah ke yang 16 gitu ya. RAM 3GB di HP ini memang enak aja sih, memang masih bisa multitasking, tapi nggak sebanyak di HP Android yang RAM-nya 8GB sampai 16GB. Pas gua coba itu beberapa aplikasi masih sering reload, dan menurut gua itu lumayan ngebetain, soalnya gua dimanjain sama Android yang RAM-nya gede-gede, jadi buka aplikasi something gitu ya, pas besok pagi dibuka itu nggak reload lagi. Game juga gitu, biasanya gua buka pagi, terus sore gua buka lagi, itu gamenya langsung nyala, nggak reload lagi. Dan kalau di RAM 3GB ya tentu bakal di reload. Lanjut, alasan kedua ada di desainnya. Emang sih desainnya mirip banget sama iPhone 8. Bedanya ada di logo Apple yang ditaruh di bagian tengah. Suka atau enggak ya balik ke selera. Soalnya gua lebih suka yang simple kayak gini dibandingkan kayak iPhone terbaru yang ada boba-bobanya gitu. Selera sih. Warna merahnya juga keren banget, dan yang bikin gue suka banget tuh ada di dimensinya. Dipegang dengan satu tangan tuh berasa nyaman pakai banget. Tipis di 7,3 mm dan ringan di 148 gram doang. Build quality-nya pun jempolan banget. Body udah pakai kaca, terus frame juga aluminium. Jadi dipegang tuh berasa khas produk Apple lah. Mewah banget. Terus buat yang suka HP compact, HP ini bakalan cocok banget buat kalian karena dipegang tuh nyaman banget coy. Masalahnya tuh ada di layar. HP kecil pasti punya layar yang kecil juga, apalagi HP ini punya jidat dan dagu yang tebal, pakai banget. Otomatis ukuran layar nggak bakal selega HP zaman sekarang. Kalau ditanya nyaman atau enggak ya, jawabannya tergantung. Kalau misalkan mau dipakai gaming ataupun nonton ya tentu kurang nyaman karena layarnya ini kurang lega. Tapi kalau penggunaannya sekedar untuk chatting ataupun browsing, ya penggunaan simple lainnya, layarnya ini udah lebih dari cukup. Soalnya layar HP ini tuh cakep, gak usah terlalu peduli sama spesifikasi di atas kertas yang cuma pakai layar IPS, resolusi yang cuma HD, dan aspek rasio yang ketinggalan zaman banget. Di mata gua layarnya masih bisa kasih detail yang tajam dan warna yang termasuk punchy. Tapi beda cerita kalau dipakai untuk gaming ataupun nonton. Gaming tentu bakalan kurang nyaman, apalagi dipakai untuk game FPS kayak PUBG. Bakalan berasa kurang imersif. Nonton juga gitu. Tapi untungnya iPhone punya stereo speakers yang kualitasnya bagus banget. Suaranya kencang, detailnya masih kedengaran, dan bassnya juga lumayan berasa. Di masa pandemi yang tak kunjung usai ini, gue merasa tertolong banget dengan adanya fingerprint yang ada di sini. Soalnya kan iPhone sekarang tuh Face ID, nggak ada fingerprint, jadi ngandelin ya sensor kayak untuk muka doang. Dan sekarang pakai masker terus. Kalau mau buka lock screen, buka masker ataupun masukin password. Atau solusinya pakai Apple Watch, dan itu mahal, ngabisin duit lagi. Dan ya, dengan fingerprint gue berasa lebih nyaman sih. Responnya cepat dan akurat. Nah, alasan ketiga ada di kameranya. Emang sih secara hardware, iPhone SE pakai kamera yang sama persis kayak iPhone 8. 12 megapiksel di belakang dan 7 megapiksel di depan. Tapi hasilnya tentu lebih bagus daripada iPhone 8, bahkan si iPhone XR, karena udah pakai prosesor yang sama kayak iPhone 11 series. Untuk hasilnya, jujur gua nggak nyangka bakalan sebagus ini. Bahkan di harganya termasuk bagus, pakai banget.
Di kondisi cahaya yang melimpah, hasilnya bagus banget nih, detailnya tajam, walaupun di zoom pun masih kelihatan bagus. Dynamic range cukup lebar dan warna mirip banget dengan aslinya. Buat yang prefer foto natural, pasti suka nih. Tapi sebelum diupload ke sosmed, baiknya diedit dulu sih, biar warnanya tuh lebih eye pleasing, contohnya kayak foto ini. 'Walaupun lens saya cuma satu, tapi tetap bisa pakai mode portrait. Jadi kita masih bisa dapetin foto dengan background blur ala-ala kamera profesional. Walaupun di beberapa kondisi nggak terlalu rapi, tapi gue cukup suka dengan detail yang tajam kayak gini. iPhone SE baru kelihatan kewalahan pas dipakai di kondisi low light atau kurang cahaya. Noise-nya tuh lumayan melimpah. Soalnya nggak dikasih fitur night mode dan diffusion kayak iPhone 11 ke atas. Jadinya hasilnya tuh kayak gini. Udah bagus sih sebenarnya, soalnya masih bisa kasih detail yang tajam. Tapi ya noise-nya itu, jadi kurang pede aja dengan kameranya untuk foto low light. Tujuh megapiksel kamera depannya juga bagus, karakternya tuh mirip kayak kamera belakangnya. Natural, tajam, dynamic range yang lumayan, dan bokeh yang lumayan rapi. Bisa banget bersaing dengan kamera selfie Android yang sampai 32 megapiksel. Asalkan nggak dibawa di kondisi low light aja, soalnya noise-nya juga berlimpah kayak kamera belakangnya. Untuk video, gak usah ditanya lah ya, namanya juga iPhone, tentu hasilnya bagus banget. Bisa rekam sampai 4K 60 fps, tapi di mata gua nih baiknya di 4K 30 fps aja. Lebih stabil dan dynamic range-nya juga lebih luas. Ini perekaman video pakai iPhone SE di resolusi 1080p karena nggak bisa 4K dan hanya 30 fps. Ini stabil dan luas banget. Lihat dynamic range, nggak terlalu ya soalnya mendung hari ini dan oke lah. Overall untuk kameranya udah bagus banget di harganya. Bahkan di beberapa kondisi itu gua bandingkan dengan iPhone 11 dan hasilnya 11-12 lah, asalkan di kondisi yang optimal ya. Kalau yang gelap dikit atau udah masuk low light ya noise-nya tadi lebih banyak, dan ya karena nggak punya mode night mode dan diffusion kayak si iPhone 11 seri ke atas. Untuk videonya juga gokil banget. Kalau mau lihat hasil videonya yang lebih banyak, bisa cek reels Instagramnya Triwulan Sale di bulan Desember. Di situ gua sempat bikin video pakai iPhone SE dan iPhone 12 Pro Max. Kalau nggak dilihat secara jeli ya nggak bakal ketahuan bedanya di mana. Paling berasa beda di ketajaman dan noise-nya aja. Terus bakal ada yang nanya juga nih, iPhone SE 2020 ini bisa dipakai untuk jangka panjang atau enggak? Jawabannya tergantung. Kalau lu peduli banget sama 5G dan lu tinggal di sekitaran Jabodetabek, ya tentu enggak. Mending ambil HP yang 5G aja, karena HP ini belum support 5G, masih 4G. Tapi kalau misalkan lu nggak peduli sama 5G, dan kita lihat juga di Indonesia nih, kan masih baru mulai untuk 5G, dan ya meratanya juga masih lama. Gua juga yang tinggal di Jabodetabek itu, bagian rumah gua belum kebagian untuk 5G. Jadi ya, tapi ya tergantung juga di mana kalian tinggal. Kalau misalkan nggak di Jabodetabek, harusnya aman-aman aja lah. Terus juga kalau kita lihat di iOS tuh kasih update yang panjang banget, bisa sampai lebih dari 5 tahun. iPhone 7 aja masih dapat iOS 15. Jadi ya, apalagi HP ini. Jadi untuk sekedar 3-4 tahun mendatang, harusnya HP ini masih aman banget. Dan ngomong-ngomong tentang iOS, gue sebagai fanboy Android udah cukup suka nih sama iOS sekarang. Nggak ngeselin kayak dulu, walaupun masih ngeselin juga. Contohnya mau aktifin auto brightness aja harus melalui setting dulu. Setting kamera lebih lengkap juga melalui menu setting lagi. Belum lagi tampilannya. Untuk ubah susunan icon sesuka gua pun masih dibatasi, nggak se-fleksibel Android. Tapi sekarang udah so much better lah. Udah ada widget yang punya tampilan cukup keren dan support third party widget kayak gini juga. Walaupun bikinnya tuh susah banget, padahal untuk urusan Android setup oprek-ngoprek tuh gua udah biasa, tapi bikin di iOS itu susah banget. Serius, gua sampai nonton tutorialnya dan gua contohin step by step saking susahnya. Tapi ya untuk OS atau UI itu balik lagi semua tergantung selera. Buat gua emang kurang cocok, tapi buat kalian yang udah nyemplung ke ekosistem Apple, ya selamat menikmati. Pas video ini dibuat, harga iPhone SE barunya 6 jutaan untuk 64GB dan 128GB itu 7 jutaan. Yang bikin gua geleng-geleng lagi itu warna merah kayak gini, harganya 8 jutaan. Beda 1 juta coy. Tapi kalau misalkan budget kalian terbatas ya ambil second aja kayak gini. Itu pas gua cek di beberapa toko, memang ada yang jual 64GB itu 4 juta kecil dan 128GB itu 4 juta hampir 5 juta.
Dan tergantung toko juga. Kalau di triwulan sale tuh memang rada mahal, 6 jutaan. Tapi ya kondisinya masih mulus banget kayak baru. Terus juga di sono dijamin HP-nya tuh ori, kotaknya ori, aksesorisnya semuanya ori, nggak ada OEM-OEM-an, nggak ada istilah HP rakitan, dan IMEI juga aman. Jadi ya di situ kalau misalkan budget kalian terbatas ya mending menurut gua nabung dulu, mending beli second di triwulan sale, karena ya daripada kedepannya harap-harap cemas, mending ya beli yang pasti-pasti kayak gini aja. Ada harga, ada kualitas lah. Dan di harga segitu tentu iPhone SE worth it buat dibeli. Tapi kayak di opening tadi tuh, masih ada syarat dan ketentuan berlaku. Worth it buat dibeli asalkan kalian nggak permasalahin baterainya yang kecil. Baterainya tuh cuma 1821 mAh, nggak sampai 2000 mAh. Jadi ya, memang kalau dibandingkan dengan Android yang baterainya segitu, tentu beda. Pas gua coba, ini masih bisa dipakai dengan satu harian full tanpa ngecas, asalkan memang penggunaan kita tuh nggak berat. Contohnya memang fokus di sosmed, fokus nonton aja, ataupun email gitu-gitu ya, bukan dipakai untuk gaming ataupun foto-foto atau video-video gitu yang bikin baterainya boros. Jadi kalau dipakai sekedar santai doang sih aman, satu hari full tanpa ngecas ya. Tapi kalau misalkan dipaksa untuk pekerjaan yang berat gitu ya, contohnya waktu itu gua sempat barbar juga, lepas charger itu jam 6 pagi, terus jam 5 sore itu udah minta dicas lagi, soalnya gua pakai untuk bikin video, terus juga ngedit di HP ini juga, dan ya jam 5 sore itu udah minta dicas, dan screen on time bisa dapat sekitar 4-5 jam. Jadi ya tergantung, dan menurut gua lebih tepatnya HP ini tuh jadi HP kedua sih, bukan HP utama, karena ya itu tadi ngecasnya juga lama, tentu butuh 1,5 jam kalau kalian pakai charger port delivery, dan untungnya masih support wireless charging. Jadi ya semua tergantung kalian. Kalau memang butuh HP utama yang kuat banget dipakai untuk gaming, nggak mau ngurusin baterainya lagi, gas iPhone XR. Tapi kalau misalkan butuh HP kedua atau HP utama yang memang pemakaian kalian santai, ya udah iPhone SE menurut gua lebih menarik, malah jauh lebih menarik karena lebih simple, lebih enak dipegang, terus juga performa lebih ngebut dan kamera lebih bagus. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau cari iPhone. Kalau misalkan punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sering bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid, bye.